Oke guys, kembali lagi bersama gua Giri Gavriel di sini. Jadi kali ini gue bakal grebek rumah orang. Ini sih saudaranya Ovi, namanya Jovi. Saudaranya Ovi, saudaranya yang namanya Jovi. Nah, ini rumahnya buset. Gede banget guys. Ini gue udah masuk sih sebenarnya. Mereka nunggu di dalam. Tapi gue nggak perlu buka pintu karena kalian lihat ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, kebetulan rumah ini canggih. What? Kayak rumah-rumah Iron Man gitu ya, tapi gue udah tahu sih passwordnya. Anjir, canggih banget cok rumahnya cok. Menginvasi rumah orang ya. Kita menginvasi rumahnya Jovi. Dia saudara aku Ben. Saudaranya Ovi. Jadi kali ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Jadi hari ini kita mau ngapain? Emang mau ngapain? Aku nggak tahu. Kan ada ini talk show, si paling talk show ya. Paling enggak, jadi pokoknya hari ini kita bikin konten. Pokoknya jadi mau nanya-nanya tentang hal yang kalian belum tahu dari aku. Contohnya apa? Jangan nanti aja. Nanti aja ya. Oke guys, jadi kembali lagi bersama gua Giri Gavriel di sini. Kali ini gua bakal adain edisi Baber, bacot bareng. Bacot bareng. Oke. Langsung saja kali ya. Perkenalkan diri dulu dong. Oke. Jadi nama gue Ovi. Gue dikenal sebagai visual lokalnya Ali Arbani di seriesnya Elijah. Seriesnya Elijah. Oke. Jadi kali ini gue bakal intro sebesar segaski Ya. Ovi di sini sekarang. Kita nanya-nanya kabar dulu kali ya. Boleh. Ovi gimana keadaan sekarang tuh? Baik, luar biasa atau gimana? Alhamdulillah belakangan ini sangat amat baik ya, dengan melihat antusias kalian, dengan kita juga sekarang lebih sering untuk bikin konten buat kalian, otomatis bahagia dong aku sebagai untuk sekarang aku bahagia lah intinya. Bahagia banget dong pasti. Keren. Jadi ini sebenarnya gue penasaran sih. Ovi itu sebenarnya lahirnya di mana? Oke. Jadi tempat tanggal lahir aku itu, aku lahir di Bandung tanggal 28 November 2001. 2000? Berapa? 28? 28 November 2001. Zodiaknya? Sagittarius. Oke. Lahir di Bandung. Sejak kapan? Maksudnya kan kita kan di belakang layar kan sempat tahu kan Ovi ternyata pernah tinggal di Jakarta. Itu kapan tuh? Jadi aku lahir di Bandung. Waktu aku lahir tuh aku lahirnya di Bandung. Terus aku tinggal untuk beberapa saat di Bandung sampai aku umur kalau nggak salah 4 tahun. Pokoknya aku 4 tahun aku pindah ke Jakarta. Jadi aku start mulai TK-nya di Jakarta. Sampai aku sekolah di Jakarta sampai aku SMP. Baru aku SMA-nya pindah ke Bandung. SMA-nya pindah ke Bandung lagi. Berarti sampai SMP di Jakarta ya. Oh gitu. Ovi sendiri punya berapa kakak adik sih? Jadi aku 2 bersaudara. Adik aku cewek, umurnya berarti kalau aku 22, beda 2 tahun. Berarti dia 20. 20 ya. Tahun ini dia 20. Oh, berarti beda. Tahun ini aku 22 tapi belum ulang tahun. Oh, berarti November. Kenapa emang kalau November mau Kan minta ulang tahun. di surprise? Iya, kalau mau ada yang surprisein aku ulang tahun boleh. Oh gitu. Nah sekarang nih, kesibukan hari-hari Ovi itu sebenarnya ngapain sih selain jadi visual lokal Ale Arbani? Ya udah pasti kuliah dong. Kuliah. Nah, Kuliah. Kuliahnya itu di mana? Kuliahnya di Unpad. Unpad, Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Jatinangor, Bandung. Iya, dekat Bandung. Ya di Sumedang lah, Jatinangor kan Sumedang. Semester berapa kalau boleh tahu? Sekarang berarti start buat masuk ke semester 9 karena aku ada beberapa yang harus aku benerin dulu nilainya. Semester 9? Iya dong.
Iya dong, kan semester ganjil sekarang. Iya benar. Tapi insya Allah semoga semester ini aku lulus. Tahun ini berarti. Insya Allah. Tahun depan. Enggak tahun. Tahun depan. Lo kalau misalnya mau wisuda gue datang sih. Sumpah gue datang. Enggak bohong. Doain ya guys, Janji. semoga. Gue janji wisudanya Ovi gue bakal datang. Semoga. Nah, kita jangan terlalu serius-serius banget. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol dikit-dikit. Jadi sebenarnya tuh lu tuh sebenarnya suka makanan apa? Favorit banget apa? Misalnya contoh seafood kayak apa, daging apa gitu. Sebenarnya makanan favorit gue sih nasi goreng ya. Nasi goreng. Nasi goreng apa tuh signifikannya nasi Apa goreng? aja? Nasi Apa goreng. Ya maksudnya gue gak terlalu suka seafood karena gue gatal. Oh, Gue kalau makan udang alergi. Enggak alergi juga, tapi gue kalau makan udang bibir gue gatal. Iya, itu alergi. Oh, itu alergi berarti guys. Karena kayak misalnya kayak ada di mana kayak ada zat itu yang nggak cocok. Berarti alergi deh. Alergi. Hobi yang paling lo sukai? Kalau hobi pasti udah suka dong. Maksudnya apa sih yang bikin Ovi ini sampai mau hobi apa sih? Sebenarnya ganti-ganti ya kalau hobi ya. Gue sempat ganti banyak banget hobi. Dulu gue pernah cita-cita buat jadi chef. Chef? Gue suka banget. Itu sejak kapan lu pengen jadi chef? Jadi gue sering banget nonton MasterChef dulu. Tapi MasterChef luar ya. Kayak gue suka banget, Australia. gue suka banget sama Gordon Ramsay. I know. Iya, Gordon Ramsay. Gue suka banget sama Gordon Ramsay. Terus gue banyak nontonin dia. Otomatis gue nontonin dia di Hell's Kitchen, nontonin dia di, tau kan series Hell's Iya, Kitchen? tahu. I know. Hell's Kitchen, terus dia gue nontonin dia di MasterChef. Terus gue jadi Kayak pengen pengen kenapa gue waktu itu suka masak lah. Itu di umur gue SMA. SMA. Iya, gue SMA. SMA tuh gue pengen jadi chef. Kayak gue pengen kuliah tuh jadi chef gitu. Jadi chef. Iya, maksudnya kayak gue pengen kuliah masak. Oh, Tadinya gitu. Tadinya. Kenapa Kenapa sekarang malah Kalau kuliah? itu hobi ya, kalau maksudnya gini, kalau hobi gue dari kecil ya pasti banyak lah hobi. Kalau misalnya kayak gue pengen jadi apa waktu itu, di saat itu gue pengen jadi chef ya. Nah, kalau Tapi sekarang itu kalau sekarang jujur kayak dengan apa yang udah kita bangun sekarang bareng-bareng dan segala macam, ya gue pengen jadi content creator. nah, iya benar. Untuk saat Sekarang. ini, iya. Kalau gua kan gini, kalau gua kan emang suka, misalnya hobi nih dari dulu gua suka tuh emang basket, Oke. nyanyi. Nah dulu kalau waktu kecil hobi gue badminton. Nah, Kan beda-beda kan? itu. Nah hobi dulu gue waktu kecil tuh badminton. Karena gue pernah hampir jadi atlet. Hampir jadi atlet. Hampir. Hampir jadi atlet badminton waktu Waktu kecil. SD. Hampir. Gue baru tahu nih guys, gue baru tahu. Hampir. Tapi kenapa? Tapi kayaknya nggak sampai jadi atlet. Hah? Ini gue nggak pede aja ngomongnya. Ya Tapi kan kayak nggak apa-apa. waktu di saat itu gue suka banget sama badminton di titik dimana yang kayak gue pengen terus-terusan Main terus kayak gue dulu dong, kayak pengen gua. jadi atlet gitu. Hampir tiap hari gitu kan. Apalagi kalau laki-laki itu sebenarnya kalau udah suka hobi guys, buset udah lupa waktu. Betul sih. Kalau laki-laki ya. Betul. 50 nggak? Canda. Eli. Sekarang masuk ke fobianya. Fobianya Ovi itu apa? Sebenarnya gue nggak takut apa-apa, tapi bohong. Sebenarnya gue nggak takut apa-apa, tapi bohong. Ada, pasti ada. Ada dong. Kalian tahu namanya yang paling parah ya? Kalian tahu namanya ini nggak? Claustrophobic. Claustrophobic. Apa tuh? Jadi claustrophobic itu nama Indonesianya claustrophobia. Itu gue fobia tempat sempit. Jadi gue kayak gue masuk lemari atau di lift. Lu Gue nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Iya. Ada tuh banyak tuh, sering tuh Ada. banyak kan. Nanti lu put aja teksnya claustrophobic. Pasti. Jadi gue fobia sama tempat sempit. Dan gue fobia, kalau trypophobia nggak tahu lah, orang-orang kan pasti tahu kan trypophobia Yang bintik-bintik gitu iya. ya. Yang sering gue pakai filter itu di Instagram. Iya, itu gue nggak kalau itu. Tapi gue fobia kecoa. Ya, gue takut kecoa sih. Kecoa. Iya. Gue takut kecoa. Gue takut banget sama yang namanya kecoa. Please. Catat guys, dia takut Kecoa. kecoa. Oh, Sama satu lagi, ketinggian. takut ketinggian. Tapi rata-rata emang kayaknya hampir semua orang takut Iya, ketinggian iya. sih. Gue juga. Tapi kalau gue naik pesawat gue nggak masalah. Cuman kayak maksudnya kayak misalnya kalau di tebing. di gedung tinggi banget terus gue ngeliat ke bawah itu gue Pasti. anxiety. Iya. Ya gitu. Kayak gue juga sih sebenarnya takut tinggi sih. Tapi nggak yang Tapi yang lu takut banget. Tapi gue tinggi. Iya. Iya, oke. Kayak gitu. Sweet. Nah sekarang kita bakal tanya tipe
cewek Ovi itu yang seperti apa sih? Soalnya banyak kemarin teman-teman yang nanya kayak Ovi itu kayak tipe cewek Ovi itu kayak gimana sih? Gimana sih kayak tipe Ovi gitu? Coba Tipe cewek ya? dengan signifikan ya. Ini jangan disamar-samar, ini harus signifikan. Maksudnya signifikan tuh gimana, coba jelasin. Detail. Misalnya dari segi rambut, badan, sifat, dari zodiak, dari apapun itu. Ya udah. Lo mau nanya yang dari mananya dulu deh. Bebas Lo deh. yang enggak dong. Lo yang ngasih pertanyaan nanti gue jawabnya spesifik. Oke. Dia enggak? Oke, dia. Dari rambut dulu deh. Ini kita bahas fisik dulu. Oke. Dari rambut. Kalau cewek gue suka yang rambutnya pendek. Pendek. Gue suka cewek rambut pendek. Buat kalian yang rambut pendek ataupun kalian rambut Enggak. panjang, potong rambut pendek kalian. Gak bercanda. Gue suka cewek yang rambutnya enggak terlalu panjang. Gak terlalu panjang, kayak segini lah ya. Iya, gue lebih suka rambut. Apa ntar rambut gua dipanjangin biar disukai sama dia? Enggak. Enggak, salah itu ajaran sesat. Terus dari segi muka face, ini lebih suka cabi, yang tirus, yang apa? Misalnya contoh, Gue gak suka cewek terlalu kurus. cewek yang terlalu kurus. Jadi gue suka yang agak berisi. Ya. Agak cabi dikit cuman tirus. Jadi kayak nggak kurus-kurus banget, nggak gede-gede banget. Iya. Tengah-tengah lah. Kayak manusia proporsional pada umumnya. Semuanya dong pasti. Iya. Iya kan, harus kan. Iya kan? Terus sekarang zodiak yang emang sekiranya cocok sama Ovi sendiri. Aduh. Ini dari ceweknya ya. Kalau teman kan beda. Dari ceweknya. Jujur gue nggak terlalu percaya sih. Nggak terlalu percaya, cuman Ya, kan ini kan biasanya kan zodiak. Gini deh, aku cocok sama mama aku bintangnya Leo gimana? Leo Deh. So far so okay. Sagittarius Leo, karena mama aku bintangnya Leo. Mama, I love you. Halo tante, kalau tante nonton ini anaknya tante luar biasa. Makasih. Ini kan Lanjut, dari zodiak kan. Terus lu tuh sukanya cewek yang hobinya apa? Pasti ada kan cowok pasti suka cewek itu dia pengen banget lihat ceweknya itu main apa gitu. Misalnya contoh main bola kayak main basket kayak atau apa gitu. Sebenarnya itu nggak terlalu signifikan sih kalau itu. Ya maksudnya kayak apapun yang dia lakuin, kalau emang gue disuka sama orang yang dari awal pasti gue suka-suka aja dong. Gue terima semuanya gitu. Cuman ada satu sih, kayaknya gue bisa baper gara-gara suara cewek. Baper gara-gara suara. Maksudnya kayak kalau gue denger dia lagi ngomong atau nyanyi, gue bisa baper. Ya. Nggak signifikan kan, aneh kan? Jadi banyak juga sih di luar sana ya? cowok-cowok suka dengar suara cewek gitu. Ya gitulah pokoknya. Nah sekarang kita ke love language-nya Ovi itu sendiri apa? Tapi lu tipenya kan belum. Oh belum. Kan lu itu belum Signifikan. Iya. Kenapa gue jadi yang Gak apa-apa, bagus dong. Nah terus biar fair. By the way, just to clarify, gue jomblo ya. Jomblo. Ovi inget JOMBLO. Jomblo. Sorry. Lagi. Jomblo. Nah, terus Gue jomblo banget. Oke. target menikah Ovi sendiri itu kapan sebenarnya? Target. Nggak ada target sih. Nggak ada target. Nggak ada. Maksudnya kayak Sekesiapan lu aja ya. gue nggak pernah nargetin umur gue untuk nikah umur berapa karena itu bakal ada jalannya sendiri sih. Maksudnya kayak Dapat kalau di saat itu gue udah siap untuk di saat nanti gue udah siap untuk memutuskan untuk nikah ya pasti gue nikah. Kalau misalnya kayak nargetin dari sekarang gue akan nikah umur berapa itu nggak ada. Gila keren sih. Ya kurang lebih kayak gue sih. Kalau gue karena nggak mematok harus umur berapa nikah. Oh ya nih, gue suka cewek yang matanya sipit. Matanya sipit. Kayaknya udah banyak yang tahu sih. Kalau itu udah banyak yang tahu ya? Banyak yang tahu. Matanya sipit. Ya, kayaknya kalau dari segi tipe cewek kayaknya udah signifikan ya. Udah dari fisik, dari sifat. Oh, sifat yang tipe kayak clingy gitu atau yang suka yang physical attack atau apa. Kayaknya gue suka yang kayak ceweknya suka smackdown gitu. Enggak ya? Oh, ya physical attack. agak serem juga ya. Nggak, bercanda. Kalau sifat ya mandiri sih. Mandiri. Gue suka cewek mandiri. Dan Independent woman. ya, Iya kan? Iya nggak sih? dan gue suka cewek yang clingy. Harus pintar masak nggak?
Karena kebetulan kan SMP lu kan sih. Enggak, karena gue yang suka masak jadi gue yang masakin tuh. I see. Gila. Siapa sih Iya, yang mau? enggak. Gue nggak pernah kayak kalau misalkan gue bisa ngelakuin sesuatu yang dia nggak bisa, gue nggak pernah memaksakan orang itu untuk bisa juga. Ya maksudnya ngerti kan maksudnya? Kayak gitu loh pokoknya. Guys, pasti kalian kalau nonton ini sumpah Enggak, ya melewat nih. pasti gitu doang. Kayak gue tuh tipikal orang yang gue nggak pernah memaksakan sesuatu hal yang dia nggak bisa lakuin untuk jadi bisa gitu loh. Tapi Otomatis kalau kalau gue udah sayang sama orangnya, ya pasti gue akan terima dia apa aja. Apa? Ya, tapi begini, kalau misalnya ini ceweknya ini memaksakan apa yang lu suka, apakah lu terima atau memaksakan hal untuk kebalikannya. Iya. Memaksakan hal untuk ngelakuin hal yang dia suka gitu. Bukan gini maksudnya. Maksudnya? Memaksakan, contoh kan dia kan lu suka dia kayak gini, tapi dia nggak bisa, dan itu lu terima. Tetapi ini cewek ini memaksakan biar apa yang lu suka ini dipaksakan buat lu paham kan? Maksudnya biar si cewek ini memaksakan biar apa yang lu suka itu bisa dia wujudin. Misalnya memaksakan, oke. contoh misalnya dia nggak bisa basket tapi lu suka basket, nah akhirnya lu belajar tuh. Itu namanya effort. Jarang namanya effort. jarang sih kayaknya mungkin jarang. Iya, tergantung gimana Iya. orangnya lagi. Ini orang ini dewasa banget guys. Enggak. Gue jadi gitu-gitu lagi ya. Karena kita lagi bahas sifat-sifat itu kan, kita langsung ke MBTI of itu sebenarnya apa? MBTI itu buat MBTI itu kalau kalian nggak tahu itu maksudnya MBTI ada ini apa aja sih MBTI itu, gue lupa deh. MBTI kayak ada FNFP deh kalau salah. nanti gue taruh di sini MBTI itu apa. NFP apa? Pokoknya gue introvert orangnya. Nah pokoknya ada singkatannya terus, tapi intinya antara introvert atau extrovert. Nanti gue jelasin Ya, itu. pokoknya intinya gini. Gue lupa kalau nggak salah FNFP. FNSP apa FN apalah pokoknya itu. Pokoknya gue tipikal orang yang gue introvertnya jauh lebih besar daripada extrovert. Nah kebalikan dari gue lebih ke extrovert itu guys. Oke. Gue introvert dan sebenarnya bukannya gue banyak yang bilang kayak gue orangnya sombong karena gue nggak ngajak orang ngomong. Tapi itu karena gue nggak tahu mau ngomong apa. Kalau misalnya kayak orang yang terbuka sama gue, pasti akan lebih terbuka sama orang. Karena kebanyakan orang, gue juga karena kalau misalnya kenal sama orang baru, gue mungkin agak tertutup. Iya. Ngomongnya pun agak mungkin dipilih-pilih karena kita kan belum tahu orangnya kan. Tapi kalau udah deket nih sama kayak gue sama dia nih, Iya, pasti kalau udah kayak- deket pasti wah Iya. open banget, terus Betul. terbuka dan Betul. sifat asli dia itu bakal keluar di situ. Betul. Nah, banyak yang nanya, Kak Ovi, playlist Spotify, bisa nggak sih? Playlist lagu Kak Ovi itu apa sih sebenarnya? Genre apa yang Kak Ovi sukai? Sebenarnya mix sih. Hah? Mix sih. Kayak mix genre aja, kayak banyak. Mix berarti dicampur guys, ada Gue suka pop, gue suka hip hop juga, R&B. R&B juga gue suka. SZA, I love you SZA. Terus gue suka lagu-lagu mellow. Gue suka blues juga karena bokap gue juga suka blues. Tapi rata-rata orang suka musik, hampir semua Hampir semua genre genre masuk. dia masuk. Jadi Tapi- kalau kalian kayak lagu favorit, Lagu favorit itu yang gue mau tanya. Lagu favorit dia. kalau all time sih banyak banget ya sebenarnya. Cuman kayak ya yang ada di otak gue sekarang karena gue kepikiran The 1975-nya Robbers tuh. The Robbers. Robbers. The Robbers. Enggak Robbers. Robbers 1975. Oh iya. The 1975. 1975 Robbers. Iya. Oh pasti kalian tahu sih lagunya. Nah, Sama ini deh. ini sih kayaknya agak berat sih kayaknya. Apa deh? Lo bisa jawab ya atau enggak. Tapi kalau memang lo mau jelasin kan ini juga udah past, udah lalu kan. First love-nya Ovi itu kapan, di mana dan siapa? Kalau kapan? Ada nggak usah dijawab deh. Nggak dijawab. Spill dikit-dikit lah. Enggak. Kapan? Maksudnya kapan? SMP ke SD? First love gue nggak gini. Kalau yang cinta-cintaan monyet lah, kayak cuman pacaran-pacaran gitu. gue nggak pacaran sih sampai ya maksudnya gue nggak ngerti apa itu arti pacaran sampai gue kuliah. Berarti sebelumnya cinta-cinta monyet dong. Lebih ke nggak kayak SD ya nggak counts lah. Maksudnya kayak SD kayak lu pacaran SD ngapain sih gitu. Yang deket deh, yang dulu deket deh. Siapa yang deket yang sekiranya sering keep kontak sama lu?
Mau di sekolah, mau di mana, di rumah, siapa tuh? Ya first love gue, ya kalau misalnya kayak nanya first love gue kapan, ya gini deh, nggak usah first love deh. Gue ngerti untuk pacaran di saat gue udah kuliah. Kuliah di saat lu udah Kuliah semester 3, Semester 3. kapannya udah. Siapanya dan di mana dan apapun itunya gue nggak akan jawab. Sorry ya. Itu tuh hak kamu dong. Iya. Mau bilang Iya dong, itu hak aku dong. Iya. Aku kamu. Iya, Karena enggak. orang Bandung itu lebih biasa hari-hari itu aku kamu. Betul. Jadi betul. gue menyesuaikan. Padahal sebenarnya gue salah ngomong sih. Betul. Karena tadi udah tanya adik, sekarang udah pasangan juga udah dijawab tadi sama dia. Jomblo. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Hal yang paling berkesan ketika menjadi visual lokal Ale. Hal yang paling berkesan kenal sama Piti. Kenal sama Piti. Bercanda. Jadi gue nggak berkesan gitu. Enggak, bercanda. Oke, serius ya, ini jawab serius. Hal yang paling berkesan saat gue jadi visual lokal Ale. Coba buatin volume. Yang pertama gue seneng banget karena orang-orang ternyata banyak banget orang baik banget di luar sana yang berusaha buat nge-reach aku, walaupun kayak mungkin kesannya aku nggak pernah nonton atau aku nggak pernah baca apapun itu dari kalian, mau itu kalian bikin video tentang aku, mau itu kalian DM aku, mau itu kalian kasih surat ke aku yang dari gift kemarin, tapi asalkan kalian tahu aku baca dan aku nonton semua hal yang bersangkutan dan atau yang kalian post tentang aku, dan banyak banget kata-kata baik yang kalian keluarin ke aku yang bikin aku jadi yang kayak ya aku bahagia guys, aku bahagia karena kalian juga yang bikin aku bahagia gitu. Jadi di saat ini kalau aku boleh jujur ya kayak I'm at my happiest moment in my life. Dia di mana posisi yang paling bahagia dari kehidupan dia sekarang. Betul. It's because of you guys. Karena kalian semua. Karena mungkin banyak yang nggak tahu bahasa Inggris. Ntar di komen nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Iya, it's because ya pokoknya intinya aku Jadi fase bahagia sekarang saat itu hal ini. yang paling berkesan pas jadi visual. Kan aku udah bersyukur untuk bisa jadi visual lokal Ale dan semoga bisa berkesan juga buat kalian. Ya. Dan semoga juga bisa kayak aku meranin Ale dengan baik juga. Kan kalian juga yang menilai gitu. Semoga aku bisa ya gitu lah pokoknya. Karena gua sama dia itu di posisi yang sama. Perkataannya udah mewakili di gua juga. Ya sama. Kadang kita tuh bukan berarti kita nggak mau nge-repost atau ini. Kita tuh ngeliatin tuh. Bayangin di DM ada 700 message. Gua bacain satu-satu. Sama. Di Instagram pun kalau misalnya ada yang nge-tag, pasti gua bacain satu-satu. Sama kok. Kayak gue jujur ya guys, gue sebahagia itu dan gue bahagia karena kalian semua. Pokoknya Ovi sekarang lagi di fase dimana dia lagi bahagia banget sama kalian. Aku berterima kasih banyak sama kalian karena antusias kalian, karena kegigihan kalian, karena rasa sayang dari kalian juga. Itu yang bikin kita bisa, semoga itu yang bisa bikin kita terus-terusan bikin konten buat kalian, dan kita berharap juga kalian bisa sangat amat bahagia. Apa sih? Gue nggak bisa ngomong tau. Nah, intinya nyaman sih. Ya, Nyaman sih. betul. Kita nyaman, kalian nyaman. Kalau kalian nyaman, kita nyaman. Kalau kita bahagia, aku harap kalian juga bahagia. Di antara para visual lokal, Ovi sendiri paling dekat sama siapa? Di antara visual lokal, Semuanya. Paling dekat sama siapa? aku kenal dia paling lama sih. Ya kan deket kan bukan berarti kenal. Enggak, ini mau dijelasin. Aku kenal dia paling lama. Dan dari di antara semua visual lokal paling dekat sama siapa? Pokoknya antara dia sama Gabriel. Karena emang kita sering ketemu, interaksi ya. bareng. Bukan berarti yang lain nggak dekat. Bukan berarti itu. Cuman kayak antara dia sama Gabriel karena kita berdua yang sering interaksi. Kita bertiga yang antara aku sama dia atau nggak kayak dia sama Gab atau nggak aku sama dia yang sering interaksi bareng. Karena memang yang sering ketemuan kita. Ya itu sama sih. Piti sih. Tapi kan dia jauh kok bisa sama Piti.
gunanya ini buat apa? Oh, Gunanya itu buat apa? Gitu aja sih Mas. Ini nggak gimmick ya? ini FYP sih Pak. Ini nggak gitu, cuman kayak gunanya handphone kan udah tahu lah ya guys buat. Lanjut. Harapan ke depan buat Elijah dan Kak Liza sendiri. Kalau Kak Liza nonton, Oh iya, thank you so much. Kalisa, shout out to Kalisa. Ini Kak Liza ini luar biasa, sosok yang luar biasa kayak. Gue kenal Kak Liza itu emang luar biasa sih. Pokoknya syarat tuh Kak Liza. Pokoknya harapan kedepannya buat Elijah dan para visual lokal dan tentunya untuk kalian. Harapan ke depan. Harapan kedepannya buat Elijah yang pertama, semoga tetap sukses, tetap semangat kontennya. Banyak banget orang yang suka, banyak banget orang yang nunggu, banyak banget orang yang punya kesan yang baik lah sama series Elijah ini dan apapun di dalamnya. Dan aku selalu doain yang terbaik buat Elijah. Itu buat Elijah. Kalau buat Kaliza, semangat terus berkontennya juga udah pasti. Jangan pernah bosan untuk jadi yang lebih baik, karena orang-orang tuh banyak banget yang suka banget sama kartunnya Kaliza, series kartunnya Kaliza ini, dan dia tetap semangat. Dan aku mau bilang banyak terima kasih sama Kaliza. Sekalian jangan kebanyakan overthinking. Kalau itu aku nggak tahu, tapi iya. Nah, itu. Ya gitu lah. Nih, kebetulan kan bulan depan ada kejutan nih. Oh. Tipis-tipis lah, ada spoiler dikit-dikit, Boleh, tapi jangan boleh. jangan yang ini ya, Boleh. takutnya berbahaya. Boleh. Spoiler, ada apa sih nanti bulan depan, awal bulan depan ada apa sih? Cluenya Intinya adalah kalian pasti bahagia banget. pasti bahagia banget ya. Wah. Pokoknya itu dari aku itu aja sih. Dan ini kalian bakal puas banget sih ini. Lu punya pesan, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Sampai ketemu. Ah, Nggak boleh. Boleh nggak? nanti sampai ketemu nanti di kesempatan berikutnya. Iya betul. Kayaknya udah cukup sih. Udah gitu aja ya. Pokoknya intinya itu aja. Cukup nggak sih? Itu that's more than enough. That's more than enough, itu lebih dari cukup. Asik. Sekarang kita closing. Ya udah. Oke, kita sudah baber bareng Ovi, bacot bareng Ovi. Jadi kira-kira next siapa lagi yang bakal gue undang di baber next episode? Komen di bawah ya, komen di bawah. Ya kali nggak baber, bye bye.